dari petani person yang tergugat yang namanya SHM-nya yang ada di Bank Mandiri yang menjamin cukup pribadi Pak, kami mau berdamai dengan PTP 5 dan kami mau mengakui Pak dan kami mau membayar Pak. Karena kami ada kebun Pak, aset kami ada. Dengan aset kebun kami itu sampai muntah deh. setiap bulannya kami sampai. Bentuk perdamaiannya apa? Bentuk perdamaiannya Pak. Ini kita rekam ya. Kami siap petani yang tergugat supaya lahan kami jangan disita. Nah, kami siap berdamai dengan PTP 5. Kami mau mengakui upah dan kami membayar upah, tapi bukan dengan kepengurusan sekarang Pak. Cara membayar utangnya gimana Pak? Cara membayar utangnya kami bayar setiap bulan Pak. Akan dicicil dengan PTP Yang 100 seperti biasa Pak. 100 yang 140 miliar itu. Iya Pak. Yang mulia, Ya. ada beberapa saya Rian, kuasa hukum dari Kopsa M T1 yang mulia. Ada beberapa hal yang kami kira tuduhan serius dari Pak Mustaqim Lursan ya terhadap Kopsa M maupun pengurusnya. Pertama soal komitmen 30-40-30 itu tetap dijalankan sampai kredit lunas di Mandiri. Itu bisa dikonfirmasi ke prinsipal penggugat dan Bank Mandiri yang hadir. Itu pertama. Terus yang kedua, kita perlu konteks juga yang mulia. Saya kira Pak Mustaqim ini adalah pengurus 2 periode sebelumnya. Gitu. Nah, gugatan ini ada karena pengakuan utang dari Pak Mustaqim sebenarnya. Nah, pengakuan ini dibuat sepihak yang mulia, tanpa ada putusan RAT. Itu satu. Itu perlu jadi catatan. Dan yang kedua, Pak Mustaqim ini sekarang ada perkara yang mulia. Di perkara sedang berjalan di Polres Kalpar. Itu pemalsuan surat terkait dengan kredit ini, kredit dan perjanjian KPN ini. Jadi saya pikir keterangan Pak Mustaqim itu perlu kita lihat dengan konteks yang ada. Sebentar Pak, tadi Bapak udah ngobrol kan? Gantian dong. Siap. Gantian dong. Oke. Ya. Kita sampaikan aja dengan bicara yang baik. Itu konteks dari Pak Mustaqim yang mulia. Terus yang kedua, saya pikir Pak Mustaqim kurang tepat menggunakan kami gitu. Karena Pak Mustaqim itu bertindak atas namanya sendiri secara individu dan satu orang gitu. Saya pikir petani lain juga sudah paham di RAT kemarin bulan Juni. Bulan Juni hal ini sudah dibicarakan secara terbuka dalam rapat anggota dan disetujui sikap bersama gitu bahwa 140 miliar ini adalah tagihan yang tidak berdasar kalau menurut koperasi, dan kalau memang ada upaya damai, kita mau ada audit ergonomi yang independen gitu. Jadi nilai 140 miliar ini tidak dari pengakuan hutang yang ditandatangani Pak Mustaqim saja gitu. Itu. Nah, kalau seandainya ini ya disepakatilah bahwa ayolah supaya kita berdamai, kita di lingkungan aja kita pakailah auditor lah ya. Iya. Kalau itu nanti ketemu nilai kira-kira Boleh Bang jawab. sepakat nggak? Boleh Bang jawab. Siap izin mulia. Saya Nusirwan yang tadi selalu disebut oleh Pak Mustaqim. Benar, artinya kenapa juga kami tawarkan tadi ada semacam penawaran tentang audit agronomi, audit aset, kemudian audit juga keuangan. Ini sebenarnya momen yang seharusnya kami langsung menyampaikan ini kepada penggugat Pak Jatmiko Krisna Santosa yang kami tahu memang inilah kata kuncinya, harus digugat ini Kopsa M. Nah, kenapa harus digugat? Karena jujur yang mulia, kami terhitung tahun 2023 19 tahun tutup usia di PTPN itu hanya gara-gara masalah Kopsa M. Artinya ada indikasi kami mengundurkan diri dari PTPN 5 karena pressure angka 140. Nah, terhadap apa yang mulia sampaikan mediator tentang Pak Mediator sampaikan tentang solusi tadi, benar itulah solusi dari kami. Di saat hasil keluar dari audit agronomi, fiskal, aset dan appraisal keuangan semua keluar angka, bahkan angka 150 M kami bayar. Tetapi lahir dari angka yang fair yang diawasi oleh pemerintah daerah berikut dengan BPK bahkan BPK RI. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak.